Hai kalian para Cancer, dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan kali ini saya bukakan tentang cinta memang, karena memang ada Merkuri retrograde sampai tanggal 20 Maret. Walaupun sebenarnya Cancer tidak termasuk yang terimbas ya. Jadi yang kena itu Gemini, Virgo, Scorpio, Libra, Aries, itu yang terkena. Cancer nggak masuk tuh di situ. Cuma kan dalam 12 rumah di dalam diri seseorang itu ya, di birth chartnya itu bisa aja ada elemen-elemen itu gitu. Jadi bisa aja terimbas juga nih. Jadi kalau Cancernya ngerasa kayak apaan sih nih, kalau kok emosional, kok teringat masa lalu, kok teringat mantan. Oke, kita lihat aja, karena beberapa zodiak yang sudah saya bacain sehubungan dengan Merkuri retrograde, ujung-ujungnya emang tentang mantan. Ujung-ujungnya cerita tentang mantan. Oke, so kita lihat ya kalau Cancer kayak gimana. Oh wow, what happened Cancer? Kok ada yang sedih nih? Sedih Cancernya, kenapa ya? Oh, kan ya udah, kalau yang udah berlalu ya. Itu tuh of sword-nya terbalik, ini juga terbalik nih, eight of wands-nya. Mungkin juga si mantannya yang terimbas oleh Mercury retrograde ya. Ada the devil terbalik juga. Oke, coba saya bolak-balik lagi, siapa tahu kartu terakhirnya mengindikasi berbeda. Oke, iya beneran, saya ngelihatnya juga tentang masa lalu dan si orang yang pernah terhubung dengan Cancer. Oke, ini Cancer. Bagus kan? Sesuai keinginan saya. Keinginan saya untuk mendapatkan kartu yang terbaik sebagai kartu terakhirnya si Cancer. Oke, iyalah, saya selalu berharap yang terbaik untuk siapapun yang nonton video saya, biarpun cuma 10 orang kayak 2 orang guys. Saya hanya berharap untuk yang terbaik untuk siapa aja gitu ya. Kenal nggak kenal sayanya. Kan di kehidupan nyata ada juga orang yang saya kenal berzodiak Cancer. Dan anyway, Baswe, saya juga moonnya adalah Cancer, so secara emosional saya adalah Cancer gitu. Oke, my dear Cancer, kartu pertama kalian adalah Nine of Swords. Ini di periode sampai tanggal 20 Maret ini, Merkuri retrograde ini sedikit banyak mempengaruhi Cancer, terutama yang punya 5 zodiak yang saya sebutkan tadi yang terimbas oleh Merkuri retrograde ya. Ada yang sedih ya Cancer. Kenapa Cancer? Nggak usah sedih-sedih napa. Kadang-kadang tiba-tiba menangis. Itu saya. Secara emosional saya Cancer. Tiba-tiba menangis tanpa ujuk-ujuk gitu, tanpa ada sesuatu hal yang bikin nangis, tiba-tiba sedih. Apakah para Cancer juga mengalami hal tersebut? Oke, kartu selanjutnya. Padahal Cancer ada possibility. Ini dari kemarin bacaan cinta, tapi ini kartu ini nih kayaknya baru muncul sekarang nih di Cancer pula. Ada Two of Swords atau Two of Cups. Kalau kalian bersedih sekarang karena misalnya percintaan kalian belum sesuai dengan apa yang kalian mau, ini loh, ada loh, semesta ngasih kalian seseorang yang akan berkolaborasi, berhubungan, mempunyai relationship ya, mempunyai koneksi dengan kalian gitu. Terutama untuk kalian-kalian yang lagi grieving dan menangisi mungkin kehidupan percintaan yang lalu yang enggak enak gitu kan, yang gagal total. Tenang, ada kok possibility untuk ketemu seseorang yang cocok. Gratitude, benar.
kecocokan kalian dengan orang tersebut, ada yang datang nih ya kan, itu lumayan bagus. Dapat 9 of Pentacles, berarti nilainya besar ya. 9 nilainya besar. Itu 9 itu adalah angka tertinggi karena setelahnya adalah 10, 1 dan 0. 11, 1 dan 1 gitu kan. So 9 adalah angka tertinggi. Jadi possibility kalian untuk mendapatkan pasangan, terutama yang lajang dan yang masih ingin mendapatkan pasangan, apapun masa lalu kalian yang menyedihkan ya, tetap nanti akan dapat gitu. Ini bagus banget dari depan, walaupun kartu pertamanya kok menyedihkan ya, Cancer ya. Oke. Kartu keduanya, Two of Swords-nya terbalik. Saya melihat ini sebagai seseorang yang pernah berada di kehidupannya Cancer, semantan gitu kan ya, karena ini percintaan ya, saya alihinnya ke percintaan. Itu memang saat ini sedang bingung, sedang berada di crossroad, kebimbangan yang dia rasakan. Bisa saja tentang Cancer, bisa saja, tapi bisa saja tidak. Jadi nggak usah GR dulu Cancer, karena ini kan bukan personal reading ya, jadi ini secara global ya. Tapi iya, ada si mantan yang sedang kepikiran. Apakah yang dipikirannya adalah kalian atau mantan yang lain? We never know ya kan, siapa tahu kan mantannya bukan cuma kalian gitu loh ya kan. Tapi memang dia lagi bingung. Ace of Pentacles-nya terbalik. Oke, bingung bukan hanya tentang percintaan tapi mostly tentang keuangan sih ya. Si dianya bingung karena mungkin ada keinginan untuk mempunyai hubungan yang solid, tapi untuk keuangannya belum baik, mungkin seperti itu ya. Dan motivation, dan itu yang ada yang sedang memotivasi dirinya, entah itu saya nggak tahu. Di bacaan yang ini terasa seperti ingin kembali sih ke Cancer gitu, cuma yang dikhawatirkan beberapa hal, terutama tentang materi, tentang kehidupannya yang mungkin belum solid sehingga agak susah untuk kembali seperti itu ya. Kenapa saya mau bilang kayak gitu? Soalnya ada the devil ya kan. Yang terlihat di sini memang baru Capricorn ya untuk Cancer, tapi mungkin nanti ada kartu-kartu lain yang mengindikasi zodiak lain. So untuk Cancer yang pernah terhubung dengan Capricorn, mungkin saja dia berpikir untuk kembali, tapi kayak masih mikirin, masih mempertimbangkan begitu ya. Karena ada ini Eight of Wands-nya dalam posisi yang terbalik, karena beberapa hal memang bertubi-tubi menimpa si mantan ya, si dia yang pernah terhubung dengan si Cancer, dan membuat dia mungkin ingin balik, tapi juga pikir kayak balik belum tentu itu merupakan sebuah solusi yang baik gitu. Aduh kan, the Hierophant-nya terbalik. Ya, universe-nya memang belum baik-baik saja untuk si dia. Jadi mau kembali juga mungkin akan sulit ya kan. Oh, tapi kuat kok. Ini tapi keinginannya memang kuat ya. Si orang tersebut yang pernah terkoneksi dengan Cancer, keinginannya memang kuat. Tapi mungkin dia mikir-mikir lagi ya. So yang sudah terlihat di sini Capricorn dan Leo. Oke. Nah, ini dia yang saya bilang tadi. Ini the devil yang terbalik ya. Bisa saja orang tersebut yang pernah terhubung dengan si Cancer memiliki hasrat untuk kembali, Tapi jangan GR dulu kan, belum tentu dengan Cancer-nya kalian gitu. Bisa juga kalau mantannya banyak kan bukan kalian dong akhirnya, misalnya kayak gitu ya. Oke. Kalau kalian pernah bersama-sama dengan seseorang, tapi pada masa tersebut banyak terjadi
ketidaksesuaian, pertengkaran, juga saling argue, kalian maunya begini, si dia maunya begitu, ya kan? So ya, kemungkinan si mantan yang itu yang sedang berpikir ulang untuk kembali kepada kalian. Tapi sekali lagi ini general reading, jangan langsung iya saya menemukan video ini berarti iya. Enggak ya sayang ya, saya nggak boleh bilang kayak gitu. Soalnya jadi gini, Cancer, pernah nih ya, itu orang tidak pernah personal reading sama saya, cuma di video begini. Terus mungkin ketika saya mengatakan sesuatu and then dia mengiyakan, mengaminkan dan berasa bahwa itu video buat dia gitu. Di kenyataannya ternyata tidak. Terus dia marah-marah di kolom komentar sambil bilang kalau bohong nih, dia cuma mau cari duit. Saya cari duit dari minta dia juga enggak gitu. Orang nggak pernah personal reading ya kan sih, kan ngelihat di YouTube gratis ya kan. Terus ini si mbak ini cuma mau cari duit doang, apaan bacaannya nggak bener lah. Terus saya nanya dalam hati, nih orang pernah personal reading nggak? Pas saya cek nggak ada gitu. Terus hanya di sini and then merasa itu bacaannya untuk dia, dan ketika itu tidak terjadi dia marah-marah gitu. Nah, sehubungan dengan ini bacaan yang spesifik ini tentang si mantan yang berkepikiran untuk balik ke kalian yang nonton ini, ya jangan diiyain pasti nih, si mantan yang itu nih. Enggak gitu juga. Siapa tahu ini resonate bukan untuk kalian tapi untuk Cancer yang lain gitu loh. Ya kan? Tapi kalau memang itu terjadi dan bilang ada buktinya dengan bilang gini, iya mbak, tiba-tiba dia menghubungi, iya mbak, nah itu ada possibility. Iya mbak dia Capricorn, iya mbak dia Leo, bisa aja kan. Oke. Kindness. Oke. Ciri-ciri selanjutnya ya, ketika kalian terhubung dengan dia memang banyak chaos ya kan, ketidaksesuaian, argue dan lain sebagainya. Tapi karena kebaikan hati seorang Cancer yang sangat baik ya, itu hubungannya sempat berjalan. Tapi kalau terus ternyata putus, yo wes, memang udah masanya berakhir. Yang jelas untuk Cancernya sendiri, kartu terakhirnya bilang suatu hari, tadi ada possibility, ingat ya, tadi udah ada possibility kalian akan ketemu dengan seseorang yang nantinya bisa membangun sebuah keluarga bahagia ya kan. Ada possibility itu ya. Tinggal kalian aja yang harus ikhtiar, jangan mentang-mentang diiyain sama pembaca tarot model begini ya kan. Terus iya pasti, kalian tahu nggak ada yang pasti di dunia ini. Semuanya ganti-ganti melulu. Hari ini hujan, besok panas, hari ini badai, besok ternyata matahari menyengat sangat gitu. Atau apapun itu, tidak ada yang menetap. Satu doang yang pasti, satu, ingat ya, satu hal yang sangat pasti dan pasti terjadi, yaitu kita tidak akan pernah meninggalkan dunia ini hidup-hidup. Itu doang yang pasti. Kita akan meninggalkan dunia ini tidak hidup, tidak bernafas lagi. Itu doang yang pasti. Yang lainnya nggak ada yang pasti. Hari ini kita bisa dapat rezeki, besok rezekinya diambil lagi. Hari ini kita bisa berbagi, besok orang lain membagi kepada kita. Ganti-ganti mulu gitu. Ya, Cancer. Jadi melihat ini secara bijaksana ya. Benar saya bilang ada possibility untuk ketemu dengan seseorang. Dan akhirnya hubungannya menuju ke jenjang berikutnya. Cuma memang harus ditunggu, belum sekarang, masih Mercury retrograde juga, jadi mungkin masih perlu ditunggu loh. Ini ada Princess of Swords ya, mengiringi si Ten of Cups. Oke. Ini kartu yang very last nih, bener-bener yang terakhir, karena ini kartu Oceanic Tarot yang di posisi terakhir. Kita lihat
Ya, saya sih berharap kebahagiaan untuk kalian. Itu harapan saya. Coba kita lihat kartunya. Teneng. Practically. Oke, King of Wands. Ini sebenarnya merangkum semua yang tadi saya omongin cacat-cuet kepada kalian, ya. Yang praktis-praktis saja, nggak usah ngawang-ngawang. Kadang-kadang saya juga berpikir kalau saya bikin tarot reading kayak gini, bisa-bisa pendengar atau pemirsa itu salah kaprah. Tapi saya berharap ya udah pada pinter dan udah bisa memilah-milah yang mana yang harusnya diiyain, yang mana yang harusnya diaminin, yang mana yang harusnya leave it aja kepada jalannya takdir masing-masing. Itu yang disebut practically atau praktis-praktis saja, nggak usah ngawang-ngawang gitu ya, my dear Cancer. Oke, itu bacaannya ya. Sekarang tanyakan satu hal, saya akan jawab dengan yes or no. Coba. Yes. Dan ini tentang cinta. Yes, jawabannya yes. Oke, that's good. Saya nggak tahu apa yang kalian tanyakan tentang percintaan kalian, tapi jawabannya yes. Dan pesan dari Angel's Guide Oracle Card, ada satu kartu yang terlempar, dan ini tentang divine timing. Menutup dengan cantik bacaan kali ini. Waktunya semesta, waktunya sang pencipta, bukan waktunya manusia. So, kalian boleh nunggu, kalian boleh berharap itu akan hadir. Cuma waktunya kapan, yang punya waktu itu yang akan menentukan, bukan manusia. Karena waktunya sang pencipta sama waktunya manusia enggak sama. Ya, so divine timing, waktunya semesta, waktunya takdir yang akan menentukan jalan hidup kalian. Tentu saja walaupun possibility-nya ada di kartu. Apakah itu resonate untuk kalian atau tidak, saya tidak bisa menjawab dengan yes or no kalau yang itu ya. Kenapa? Yang nggak kenal kalian dan nggak tahu cerita hidup kalian, kecuali yang personal reading saya bisa menjawabnya secara personal ya. Oke, my dear Cancer, sekian bacaannya. Yang terbaik saja saya doakan untuk kalian semua. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love, and bye-bye.